Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi. Berjumpa lagi dengan saya Ridwan Fadilah di channel Guru Ridwan. Jangan lupa sucikan hati, tanamkan rasa, lapangkan dada, besarkan jiwa. Saudara-saudaraku semuanya dimanapun berada, baik yang ada di dalam negeri ataupun di luar negeri, salam santun saya, salam hormat saya, salam damai, salam kompak, salam budaya, salam setuluran saklawas-selawas. Saudaraku dimanapun berada, doa saya untuk kalian semuanya, mudah-mudahan kalian semuanya senantiasa diberi kesehatan, diberi umur panjang, umur yang berkah, umur yang bermanfaat, dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Dan mudah-mudahan bagi saudaraku yang sedang menanti jodohnya, yang sedang mencari jodohnya, mudah-mudahan segera bertemu jodohnya, segera menikah dan membangun keluarga sakinah mawaddah warahmah, saudaraku, sehingga bisa beribadah dengan baik, beribadah dengan khusyuk, beribadah dengan nyaman seperti itu. Pada kali ini saudaraku, saya sedikit akan bercerita, namun ini hanyalah sebuah pesan gaib. Wah, pesan gaib ya guys. Ya, pesan ini bisa jadi nyata, bisa jadi tidak, bisa jadi benar, bisa jadi tidak benar ya, semua hanya saya ceritakan sebagai tambahan pengalaman atau tambahan pengetahuan ya. Intinya apa yang nanti saya ceritakan tidak harus dianggap benar ataupun salah ya. Silahkan bisa dinikmati saja cerita ini, karena ini baru saja tadi malam. Seperti itu biasanya saya jarang membuat video pagi hari, jarang ya. Ini saya langsung buat video karena tadi malam mendapatkan sasmita menurut saya ya. Namun bisa jadi ini hanya kembangnya tidur, karena sasmita itu ataupun pesan gaib itu melalui mimpi saudaraku. Tapi perlu diketahui bahwa mimpi itu ada dua macam ya. Mimpi sebagai petunjuk dan ada mimpi karena kembangnya atau bunganya tidur seperti itu. Jadi karena tidur terus biasa kembangnya tidur ya mimpi kayak gitu ya. Tapi ada kalanya mimpi itu memang betul-betul petunjuk. Maka kalau saya setiap mimpi yang serasa itu ada maknanya, maka saya selalu riyadhah. Di dalam riyadhah itu saya memohon kepada Allah agar diberitahu apakah mimpi ini betul-betul petunjuk dari Allah atau hanya sebagai bunga tidur, atau bahkan ini adalah rekayasa dari syaitan yang masuk ke dalam mimpi saya seperti itu. Namun ketika saya riyadhah, selalu mimpinya diulangi lagi. Nah, maka saya yakini bahwa itu adalah sebuah wangsit, sebuah petunjuk seperti itu. Nah, urusan dengan saudara-saudaraku semuanya, percaya dan tidaknya itu monggo, itu urusan kalian semuanya ya. Seperti itu. Jadi kalau hal-hal seperti ini, kalau saya itu untuk orang lain silahkan bagaimana menafsirkannya, dan silahkan mau dianggap ini hurafat ataupun apa. Intinya kalau saya tidak urusan kalau hal-hal seperti itu ya. Intinya semua peribadahan, semua keyakinan itu kan tidak saya tujukan kepada manusia. Kalau manusia itu hubungan hak Adam ya sesuai biasa tentang saling menghormati, saling berbagi, saling menasehati kayak gitu. Oke saudaraku, langsung saja terkait wangsit ya, wangsit yang semalam saya terima kembali, karena itu sudah 3 hari berturut-turut ya, seperti itu. Namun ini pokoknya hanya saya akan cerita saja, saya cerita saja. Urusan ini benar apa enggak saya sendiri juga tidak tahu saudaraku. Saya hanya
karena sudah saya ulang-ulang ya, maksudnya sudah saya riyadhoi, kok juga sama seperti ini petunjuknya, berarti saya yakini saja bahwa ini sebuah petunjuk ya, sebuah petunjuk tentang Satrio Piningit seperti itu. Jadi saya pun biasanya kalau mimpi ya kadang-kadang saya anggap oh ini cuman karena terlalu banyak tidur ini, oh ini cuman karena terbawa apa itu gegawa kelu, cara wong Jawa nih gegawa kelu. Tapi kalau yang ini ya beda saudaraku ya, ada kalanya saya mimpi itu hanya bunga tidur, ada kalanya itu sebuah petunjuk. Mudah-mudahan ini sebuah petunjuk. Saya akan cerita saja. Pada intinya mohon maaf ya, ini karena berkaitan dengan komunikasi dengan hal gaib. Kenapa hal gaib? Ya karena di dalam mimpi. Ya, artinya Satrio Piningit itu sebetulnya kalau jiwanya gaib kan ya, tapi kalau wadaknya, raganya itu ya tetap raga yang nyata seperti ini, yang sudah dilahirkan. Hanya saja manusia itu tidak semuanya memahami seperti itu. Jangankan Satrio Piningit, tentang kebaikan orang yang nyata di dunia ini saja, kalau orang itu penuh dengan penyakit hati, tidak mungkin akan bisa memandang, tidak akan mungkin bisa tahu itu, dan tidak bisa mengakui kebaikan orang tersebut gitu. Kalau orang itu memandangnya dengan hati yang kotor, hati yang ada penyakitnya ya. Makanya kita harus pede ketika berbuat baik saudaraku, tidak usah memikirkan orang lain itu bilang apa ya. Contohnya gini, saya misalnya berbuat baik, berjuang ya, mendidik santri, mendidik siswa, atau berbuat baik lainnya, itu pokoknya ikhlas karena Allah saja. Tidak usah berpikir orang lain nanti dikatain ini, tidak masalah. Kemudian di-share di YouTube, bolehkah? Boleh, sebagai informasi ataupun motivasi untuk orang-orang seperti itu. Jadi mau dikatain ini itu silahkan, ya kan? Kita nggak usah terlalu risau dengan hal seperti itu, saudara-saudara seperjuangan ya, seperti itu saja. Jadi manusia itu kalau sudah penuh dengan penyakit hati, itu tidak bisa memandang orang lain itu baik, tidak bisa. Jadi walaupun kalian itu berbuat baik, berjuang, mendidik, itu tetap akan dikatakan bukan mendidik. Kalaupun Anda itu seorang kiai, kalaupun Anda seorang gus, kalaupun Anda seorang ustadz, kalaupun Anda seorang pendakwah, akan dikatakan dukun oleh orang-orang yang hatinya kotor. Jadi nggak usah risau, kita harus pede saja. Sampaikan baik di secara nyata ataupun secara media sosial atau online ya. Tujuannya apa kalau online? Semua bisa dilihat oleh orang banyak dan bermanfaat untuk orang lain, untuk memotivasi, itu saja ya. Untuk lainnya silahkan bagaimana cara menyikapinya sendiri-sendiri. Oke saudaraku, langsung saja, ini karena durasinya sudah lama dan saya sebentar lagi mau kerja karena ini sudah agak siang. Besok saya sambung lagi seperti itu ya. Saya kalau udah ngomong kadang-kadang akhirnya ngecaprak terus sih ya. Intinya malah tidak disampaikan ya. Pokoknya besok saya bikin lagi ya. Oke saudaraku, jadi Satrio Piningit itu berpesan, ketika ada orang yang merasa bahwa Satrio Piningit itu marah, kemarahan Satrio Piningit itu bukan sebagai dendam, ataupun kemarahannya itu bukan karena benci, muak, ataupun sejenisnya, bukan. Akan tetapi kemarahan Satrio Piningit itu sebagai peringatan bagi orang-orang ya, bagi manusia yang sekiranya akan menjadi penghalang bagi perjuangannya itu, saudaraku. Lah, cara penanganannya itu ya, bukan nantinya orang itu akan
dibasmi atau dihabiskan, itu tidak. Tapi dengan pelan ya, akan diberitahu melalui peringatan-peringatan tersebut, termasuk marah, termasuk nanti pokoknya banyak sekali. Besok saya bercerita lagi ya. Jadi maksudnya di sini pesannya intinya, setiap manusia itu ketika berbicara dengan seorang satria, seorang pemimpin, atau yang saya bahas di sini adalah satrio piningit ya. Itu untuk tidak suudon tapi husnudon, seperti itu. Ya. Yang paling menonjol di dalam penyampaiannya atau di dalam pesannya itu adalah satrio piningit itu bebas dari yang namanya dendam. Artinya dia bukan pendendam. Ya. Satrio piningit itu bukan pendendam. Satrio piningit itu bukan orang yang mudah dendam, seperti itu. Jadi ketika satrio piningit itu marah ya, sehingga kemarahannya itu membuat ada hal yang mungkin bisa dikatakan gegirisi. Gegirisi itu ya medeni, saudaraku ya, menakutkan. Sesuatu yang menakutkan ya kan, sesuatu yang menakutkan kan banyak ya saudaraku, termasuk kayak bencana dan lain sebagainya pokoknya lah ya. Nah itu semata-mata sebagai peringatan saudaraku, sebagai peringatan. Maka para pecinta, para penanti sang kinasih satrio piningit, para penggemar sang kinasih satrio piningit harus tetap santun, tetap waspada, tetap santai ya, dan tetap berjuang, seperti itu ya saudaraku ya. Jadi kemarahan satrio piningit itu sebagai peringatan, bukan marah karena benci, muak, ilfil dan lain sebagainya, bukan ya. Itu inti pesannya. Adapun ceritanya dari awal sampai akhir ya tentu saja saya ceritakan besok malam ya. Insya Allah kalau tidak lupa, biasanya kalau sudah agak lama lupa. Kemarin yang cerita dari sesepuh desa sini tapi agak jauh ya, itu juga ada yang lupa, jadi saya mau sowan lagi besok ya. Tapi sowan bukan untuk bertanya lagi biar bisa ngonten lagi, tapi untuk memastikan kan, seperti itu ya saudaraku ya. Oke, terima kasih saudaraku yang sudah hadir, sudah menonton. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe bagi yang belum subscribe ya. Bagi yang sudah subscribe ya tinggal like, komen, dan bantu kembangkan, bantu kirim ke orang lain atau teman kalian dan juga media sosial yang kalian punya agar channel ini terus berkembang dan bermanfaat untuk orang lain. Saya doakan bagi yang sudah mengembangkan dan membantu channel ini berkembang, rezekinya lancar, umur panjang, berkah dan manfaat, dan selalu diridhoi oleh Allah di segala kegiatannya, kegiatan-kegiatan yang bermanfaat dan juga kegiatan-kegiatan yang bersifat baik, seperti itu ya, bukan yang bersifat maksiat, tapi yang bersifat baik. Maka saya doakan mudah-mudahan selalu mendapatkan ridho Allah, seperti itu. Karena orang kalau sudah mendapatkan ridho Allah akan mendapatkan segala hal juga, seperti itu ya saudaraku ya. Oke, untuk video kali ini cukup sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan walaupun sedikit intinya ya, walaupun intinya hanya sedikit, namun harapan saya ada hal yang bisa dijadikan bahan renungan dan bahan kita semua itu menjadi banyak pengetahuan dan bisa melebarkan apa yang tadi saya sampaikan walaupun sedikit, seperti itu ya. Oke, saya tutup dengan bacaan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian,
untuk video kali ini. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, waridawalina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu sakum tumati. Salam santun, salam kompak, salam damai, salam seduluran, salam horas.